Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Ezar Jatinegoro dengan NIM 102012110109, kelas TI 4810 dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Rekayasa Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik yang sangat menarik, yaitu Design of Radiation Therapy Problem, atau dalam bahasa Indonesianya, rancangan terapi desain. Topik ini diambil dari buku Introduction to Operation Research, karya Hiller dan Lieberman, dan merupakan salah satu penerapan nyata dari penelitian operasional, khususnya dalam bidang kesehatan dan teknologi medis. Kita mulai dengan latar belakangnya. Dikisahkan seorang pasien nama Mary yang didiagnosis menderita kanker pada tahap cukup lanjut, tepatnya di bagian kandung kemih atau bladder area. Sebagai bagian dari pengobatannya, Mary harus menjalani terapi radiasi, yaitu proses menghancurkan sel kanker dengan sinar radiasi intensitas tinggi. Namun, di sisi lain, radiasi tidak hanya mengenai sel kanker, tetapi juga bisa mengenai jaringan sehat di sekitarnya. Artinya, terapi harus dirancang seoptimal mungkin agar sel kanker dapat mendapatkan dosis yang cukup untuk mati, tetapi jaringan sehat tetap aman dan tidak rusak. Oke. Tujuan dari perancangan terapi radiasi ini adalah untuk menentukan: satu, berapa banyak dosis radiasi yang harus diberikan, dan dua, dari arah mana saja sinar radiasi dapat ditembakkan, supaya hasilnya memberikan efek maksimum pada tumor tetapi minim dampak pada organ lain. Untuk mencapai hasil ini, digunakan pendekatan linear programming, yaitu metode matematis yang biasa digunakan untuk mencari solusi optimal dari suatu masalah dengan banyak batasan. Untuk data yang kita pakai adalah sebagai berikut. Oke, lanjut. Lalu kita akan membahas tentang model matematisnya. Kita definisikan dua variabel keputusan. Yang pertama, X1, dosis pada titik masuk beam 1, kilorats. X2, dosis pada titik masuk beam 2, in kilorats. Tujuan kita adalah meminimalkan total radiasi yang diserap jaringan sehat dengan fungsi tujuan Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2. Dengan pembatas 0,3x1 ditambah 0,1x2 kurang dari sama dengan 7, yaitu berarti batas aman untuk jaringan sensitif. 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6, itu adalah dosis minimum yang harus diterima tumor. 0,6x1 ditambah 0,4x2 lebih dari sama dengan 6, itu adalah dosis rata-rata ke organ tertentu. Dan yang terakhir, X1 dan X2 harus lebih dari sama dengan 0. Jadi ini adalah metode linear programming dengan kombinasi tanda kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Lanjut. Jadi ini adalah bentuk standarnya.
untuk ah, min Z itu sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 dengan pembatas 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah x3 sama dengan 7. 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Dan 0,6x1 ditambah 0,4x2 kurang x4 sama dengan 6. Di mana x1, x2, x3, x4 itu lebih dari sama dengan 0. Kenapa tandanya berubah semua? Karena model ini harus diubah menjadi bentuk standar, di mana semua kendala atau semua eh, tanda awal tadi itu kita ubah menjadi bentuk persamaan. Lanjut lagi. Nah, ini adalah bentuk kanoniknya. Dari fungsi yang tadi, kita mendapat bentuk kanonik, yaitu nilai minimum Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah M x5 ditambah M x6 dengan pembatas 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah x3 sama dengan 7, 0,5x1 ditambah 0,5x2 ditambah x5 sama dengan 6, 0,6 x1 ditambah 0,4 x2 min x4 ditambah x6 sama dengan 6, di mana x1, x2, x3, x4, x5, x6 itu harus lebih dari sama dengan 0. Dan untuk variabel M sendiri itu adalah bilangan besar yang digunakan untuk penalti variabel artifisial. Lanjut. Nah, kemudian dilakukan perhitungan iterasi dengan metode simplex. Untuk iterasi satu, dapat kita lihat bahwa eh, kita bisa menentukan variabel mana yang masuk dan keluar dari basis. Oke, untuk di iterasi satu bisa kita lihat di 0,4 x1 itu yang tandanya warna kuning itu adalah basis yang keluar masuk. Berarti itu CB-nya itu 6, basisnya itu di X6. Oke, lanjut lagi. Nah, lalu di iterasi 2 sama, masih di X4 seperti yang di slide sebelumnya. Eh, ternyata berbeda, maaf. Nah, lanjut. Di sini, untuk iterasi 2 itu basisnya ada di kolom yang 0. Bisa kita lihat ini X4, 0,5. Lalu, untuk nilai M-nya itu X5, 0, 0,17, 0, 0,83, dan seterusnya. Nah, di sini ada rasio 8 dan 1,2. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk iterasi ketiga, kita bisa lihat bahwa X1 itu sama dengan 12 dari sini. X2 itu sama dengan 0, dan Z sama dengan 4,8. Artinya, dosis optimal diberikan sepenuhnya melalui BIM 1 sebesar 12 kilorad. Sementara BIM 2 tidak diperlukan. Makanya kenapa X2-nya itu sama dengan 0. Lalu, kenapa Z-nya itu sama dengan 4,8? Karena Z itu adalah total radiasi yang mengenai jaringan sehat. Nah, total radiasi yang mengenai jaringan sehat itu kan 4,8 kilorad. Yaitu berarti nilai minimum. Oke, lanjut lagi. Oke, sesuai yang tadi sudah saya bilang, eh, dosis masuk pada BIM 1 itu adalah 12 kilorad. Dan dosis untuk masuk pada BIM 2 itu 0 kilorad. X2-nya itu sama dengan 0. Jadi, eh, dosis yang masuk untuk jaringan yang sehat itu juga 4,8 kilorad. Oke. Dari hasil ini,
kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama itu adalah pendekatan linear programming memungkinkan kita menentukan strategi terapi yang optimal. Lalu yang kedua, dengan metode ini, terapi bisa disesuaikan agar efektif terhadap tumor, tetapi aman bagi jaringan sehat. Dan yang ketiga, dalam konteks dunia nyata, model ini membantu dokter dan fisikawan medis untuk merancang terapi yang kanker yang lebih presisi. Jadi, penelitian operasional bukan hanya digunakan di bidang industrial saja, tetapi bisa digunakan di bidang medis juga. Sebagai penutup, melalui topik Design of Radiation Therapy ini, kita dapat melihat bagaimana matematika dan kemanusiaan dapat berjalan seiringan. Optimasi ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang membuat keputusan terbaik untuk kehidupan nyata. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika saya ada salah kata. Semoga hal yang dapat hal yang saya jelaskan dapat menambah wawasan Anda sekalian yang nonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.